Manajemen persiapan kandang yang matang merupakan salah satu cara untuk menghindari ayam DOC dari bibit penyakit. Seperti salah satu caranya itu mempersiapkan tempat kandang yang tepat. Dimulai dengan sterilisasi kandang yang efektif dan pembersihan alat-alat kandang seperti alat minum dan tempat makan dan lain-lainnya. Untuk sterilisasi kandang dapat menggunakan obat fastak dan kapur. Penyemprotan ini dilakukan sebelum sekam ditabur. Desinfektan tersebut disemprotkan secara merata ke seluruh bagian kandang. Tahap kedua yaitu petaburan sekam. Untuk penaburan sekam, kita harus memperhatikan kualitas sekam. Karena apabila sekam tersebut basah dan kotor, akan mengakibatkan penyakit pada brooding ayam. Kemudian, ketebalan sekam juga harus diperhatikan karena ketebalan sekam mempengaruhi suhu ruangan kandang. Ketebalan sekam kurang lebih 5-6 cm. Tahap selanjutnya yaitu mempersiapkan alat pemanas buatan seperti gas olek yang bertujuan untuk menstabilkan suhu ruangan kandang agar DOC yang baru masuk tidak merasakan kedinginan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pemasangan tirai. Pemasangan tirai ini bertujuan agar menahan angin yang masuk ke kandang, karena DOC ketika baru datang itu belum bisa berkontak langsung dengan angin. Kemudian tahap selanjutnya yaitu melakukan sterilisasi lagi dengan melakukan penyemprotan disinfektan buatan ke seluruh ruangan kembali. Penyemprotan disinfektan kali ini lebih berfokus pada bagian sekam agar tidak ada bibit penyakit yang masih menempel pada bagian sekam tersebut. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pemasangan koran. Pemasangan koran ini sebagai media alas dari sekam. Tujuannya yaitu apabila DOC datang, DOC tersebut cepat dalam menyesuaikan suhunya. Karena DOC yang baru datang itu suhunya masih tidak stabil. Persiapan kandang sebelum DOC datang. Sterilisasi kandang bertujuan untuk mencegah perkembangannya atau memotong siklus hidup mikroorganisme yang merugikan kesehatan ayam. Sterilisasi dilakukan sebelum pemeliharaan, yaitu pada saat kandang kosong atau diistirahat kandang selama 15 hari, yang meliputi pembersihan lantai, dinding, dan atap kandang, penggemburan lantai kandang, penyemprotan kandang dengan desinfektan, serta pencucian tempat pakan dan minum dari semua kotoran, yang bertujuan mencegah dan membunuh mikroorganisme termasuk jamur yang merugikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Kasyaf tahun 2008 yang menyatakan bahwa kandang harus sudah dibersihkan dengan air bersih yang telah dicampurkan dengan desinfektan seperti antiseptik dan kapur, termasuk semua peralatan seperti tempat makan dan tempat minum. Penyiapan sarana pemeliharaan. Setelah kandang dibersihkan dan diistirahatkan selama 3 hari, mulai dilakukan penyiapan fasilitas dan sarana pemeliharaan sebelum DOC datang. 1. Alas kandang atau liter. Bahan liter menggunakan sekam dengan ketebalan 2-3 cm. Hal ini sesuai dengan pendapat Fadilah tahun 2004 bahwa jenis liter yang sering digunakan adalah sekam dan serbuk geraji. 2. Lampu pemanas atau brother atau indukan, sedangkan brother dibuat dari bohlam lampu pijar yang diletakkan di bawah lampion yang terbuat dari seng plat, agar pemanas dalam ruangan petak kandang menjadi lebih merata dan stabil. Kebutuhan panas disesuaikan dengan prinsip ayam hangat dan nyaman, tidak kedinginan atau kepanasan. Menurut Murtinjo tahun 1992 menyatakan bahwa apabila anak ayam menyebar secara merata di dalam kandang, maka suhu lingkungannya sesuai dengan kebutuhan anak ayam. 3. Tempat makan dan minum serta terpal atau tirai penutup dinding agar ayam tidak kedinginan.
Persiapan pemeliharaan. 1. Penanganan DOC. Hal ini sesuai dengan pendapat Fadilah tahun 2004 yang menyatakan bahwa kegiatan pertama yang harus dilakukan ketika DOC datang adalah memperhatikan dan meriksa keadaan DOC secara keseluruhan, baik kualitas maupun kuantitasnya. 2. Sebelum DOC ditempatkan pada peta kandang yang telah tersedia, terlebih dahulu dilakukan perhitungan sekaligus seleksi untuk memilih dan memisahkan DOC yang sehat dan yang lemah. DOC yang sehat dan yang lemah dipisahkan dan ditempatkan pada peta kandang yang berbeda. 3. Masing-masing peta kandang yang akan digunakan untuk pemeliharaan telah dilengkapi dengan sarana pemeliharaan seperti lampu pemanas, liter, tempat pakan, dan tempat minum yang masing-masing telah berisi pakan dan air minum. 4. Air minum yang diberikan pada DOC yang baru datang ini diberikan gula dengan kadar 5%. Pemberian air minum yang ditambahkan dengan gula untuk mengembalikan energi yang hilang selama perjalanan dari produsen ke konsumen. Fase starter dimulai dari umur 1 hari hingga 4 minggu. Fase ini terjadi perbanyakan dan pertumbuhan sel yang tinggi sehingga menjadi kunci awal untuk mencapai berat badan dan keseragaman yang standar. Fase ini disebut dengan manajemen brooding, di mana saat DOC datang akan masuk ke area brooder kemudian disekat dengan chip quart. Suhu optimum saat brooding yaitu 95 derajat Fahrenheit dengan kelembaban 50%. Persiapan kandang dan peralatan. Sebelum DOC tiba, kandang harus sudah siap, begitu juga dengan perlengkapannya. Lalu lakukan penyemprotan dengan disinfektan 1-2 hari sebelum DOC datang. Pemeliharaan ayam ras ini merupakan rangkaian kegiatan mulai dari persiapan kandang sampai pemanenan ayam menurut Trashab tahun 2000. Saat DOC datang, temperatur kandang harus mencapai 31-33 derajat Celcius dengan pemanas brooder yang sudah dihidupkan beberapa jam sebelumnya. Pemberian cahaya pada periode starter sangat penting, yaitu untuk memacu pertumbuhan agar ayam dapat mengenal lingkungan. Intensitas cahaya yang diberikan yaitu 20-40 lux. Keberhasilan fase starter dipengaruhi oleh kualitas DOC, kualitas ransum dan air minum, serta kesehatan. Yang pertama, untuk memilih kualitas DOC yang baik diantaranya memiliki ukuran besar relatif yang sama, sekitar 80%, kedua lincah, ketiga responsif, keempat pusarnya kering, kelima sisi kaki kuning cerah dan tidak kering, yang keenam tidak cacat, yang ketujuh tidak lemah dan cepat beradaptasi. Kedua, pemberian ransum dan air minum. Ransum yaitu campuran berbagai bahan pakan yang diberikan selama 24 jam. Pada fase starter, kebutuhan nutrisi harus terpenuhi. Kandungan protein pada pakan minimal 20,5% serta kandungan energi metabolismenya 2959 kal per kilogram dengan jenis ransum yang digunakan berupa crumble. Pemberian ransum pada fase ini dilakukan 4-9 kali per hari secara ad libitum. Selanjutnya, pemberian air minum. Saat DOC datang, diberikan larutan air gula sebanyak 2-5%. Tujuannya untuk mengembalikan energi yang hilang selama di perjalanan. Pada fase ini, pemberian air minum dilakukan secara ad libitum. Indikator konsumsi pakan DOC dikatakan baik dengan melakukan pemeriksaan pada temboloknya. Minimal 75% tembolok DOC sudah terisi oleh pakan dan minum. Yang jika diraba, tembolok terasa kenyal dan lunak, yang dimana menandakan bahwa DOC tersebut cukup pakan dan minum. Dalam waktu 24 jam, tembolok DOC sudah harus terisi penuh 100% oleh pakan dan minum. Ketiga, kesehatan atau pencegahan penyakit. Perlunya dilakukan vaksinasi agar ayam terhindar dari penyakit yang menular pada unggas, contohnya ende dan gumboro. Selain itu, ada juga pemotongan paruh sebagai aspek kesehatan. Pemotongan paruh bisa dilakukan saat DOC berumur 6 hari,
yang tujuannya agar DOC mudah dalam mengambil pakan, serta untuk mengurangi sifat kanibalisme. Paruh yang dipotong hanya 1/3 bagian. Fase grower adalah fase pertumbuhan di mana bobot badan semakin bertambah, bulu semakin sempurna, dan jenis kelamin pada ayam mulai terlihat jelas. Setelah masa indukan, anak ayam bertumbuh dan masuk ke dalam masa pertumbuhan. Dua hal yang terpenting pada masa ini adalah bobot badan dan keseragaman. Penimbangan bobot badan dilakukan pada waktu yang tepat, yaitu dimulai pada umur 5 minggu sampai dengan mulai produksi sekitar 19-20 minggu. Untuk mencapai bobot badan dan keseragaman yang baik, harus diperhatikan pengaturan pakan. Dianjurkan memberi pakan 2 kali sehari dan pakan harus dalam kondisi segar serta bersih. Pakan yang diberikan harus dengan kualitas baik seperti 521, BP21, HG21, dan lainnya yang digunakan hingga umur 12 minggu. Lalu dilanjutkan dengan 522, BP22, dan lainnya sampai dengan umur 17 minggu. Lalu ada pengaturan air minum dan ada pengelompokan atau grading. Sistem pengelompokan yang dilakukan adalah berdasarkan besar, sedang, dan kecil dari ukuran ayam. Bila terdapat ayam yang kurang baik, maka dipisahkan dan diberi perlakuan khusus. Lalu ada program penyinaran, penangkapan dan pemindahan ke kandang baterai yang harus dilakukan pada sore hari. Penangkapan ayam harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari terjadinya stres. Pengangkutan seharusnya menggunakan keranjang plastik khusus dengan ukuran 80 x 60 x 30 yang cukup untuk mengangkut 10 ekor ayam.